Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Intan Diningrum dengan NIM 202201402003 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan UCP yang sudah saya kerjakan. Oke, jadi yang pertama saya membuat package baru yaitu yang bernama entity. Di dalam entity ada data class. Yang pertama ada data class dosen. Saya beri tabelnya namanya dosen. Di dalam tabel dosen itu ada 3 entitas yaitu NIDN, nama, dan jenis kelamin yang semuanya saya beri tipe data string. Untuk NIDN saya jadikan primary key. Lalu selanjutnya untuk data kelas mata kuliah ada 5 entitas yaitu kode, nama, SKS, semester, jenis, dan dosen pengampu yang semuanya saya beri tipe data string. Untuk kode saya jadikan sebagai primary key. Lalu yang selanjutnya saya membuat package DAO. Itu ada dua interface yaitu dosen DAO dan mata kuliah DAO. Untuk dosen DAO, saya membuat 3 operasi yaitu yang pertama ada insert untuk menambahkan data baru ke dalam tabel dosen, lalu function get all dosen untuk mengambil semua data dosen, lalu function get dosen untuk mengambil data dosen berdasarkan NIDA-nya. Lalu selanjutnya untuk interface mata kuliah itu ada 5 operasi yaitu yang pertama insert untuk menambahkan data baru ke dalam tabel mata kuliah, lalu selanjutnya get all matkul untuk mendapatkan data mata kuliah semuanya, lalu get matkul untuk mendapatkan data mata kuliah berdasarkan kode, lalu fungsi delete untuk menghapus, lalu update untuk mengupdate data mata kuliah. Lalu setelah membuat DAO, saya lanjut membuat interface repository dalam package repository. Nah, di sini sama ada 3 fungsi. Untuk repository mata kuliah juga sama ada 5 fungsi. Untuk local repository dosen. Nah, selanjutnya saya membuat ini local repository. Nah, di sini juga sama ada 3 fungsi. Nah, ini adalah implementasi interface repository dosen. Lalu selanjutnya ada local repository mata kuliah. Ini adalah implementasi interface repository mata kuliah. Nah, di sini juga sama ada 5 operasi. Lalu setelah membuat local repository, saya lanjut membuat container app di dalam package dependencies injection. Ini adalah interface untuk mendeklarasikan repository yang digunakan dalam aplikasi. Ini repository untuk mengakses data dosen, dan ini untuk mengakses data mata kuliah. Nah, ini adalah inisialisasi repository dosen dengan lazy. Nah, setelah membuat container app, saya membuat file yang bernama dosen app. Ini adalah untuk menyimpan instance container yang berfungsi sebagai penyedia repository. Setelah membuat ke dosen app, saya lanjut membuat halaman view model. Nah, untuk view model saya bagi menjadi 2, yaitu view model untuk dosen dan view model untuk mata kuliah. Nah, untuk ini dosen view model saya membuatnya dari membuat data class. Ini ada data class untuk menyimpan data atau input form. Ini data class untuk menampung error. Lalu ini data class dosen UI state. Lalu ini fungsi untuk mereset snack bar. Lalu yang sampai yang terakhir saya membuat kelas dosen view model. Nah, untuk home dosen view model juga sama. Untuk view model mata kuliah, ini juga sama ya seperti view model dosen. Nah, selanjutnya saya membuat penyedia view model di package view model dosen. Nah, ini adalah objek yang digunakan untuk menyediakan berbagai view model yang digunakan. Nah, setelah membuat penyedia view model, saya lanjut membuat alamat navigasi. Untuk alamat navigasi, saya bagi menjadi 2, yaitu untuk dosen dan untuk matkul. Ini adalah interface untuk mendefinisikan alamat navigasi. Ini untuk merepresentasikan destinasi tujuan. Untuk matkul juga sama. Lalu setelah membuat alamat navigasi, saya membuat view. Nah, di sini saya bagi menjadi 2 juga untuk dosen dan untuk matkul. Ini adalah view untuk dosen. Ini saya buat dari yang paling bawah, dari yang ini function expandable card dosen untuk memperluas tampilan halaman informasi dosen sampai ke home dosen view. Untuk matkul saya juga sama seperti itu. Nah, setelah membuat view, saya lanjut membuat pengelola halaman. Untuk pengelola halaman seperti ini. Lalu untuk yang terakhir, saya memanggilnya di main activity. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.